Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Mbak Eka Puspita di sini. Nah guys, di sini aku mau bagi cerita ya. Ada salah satu cece yang baru sampai di Hong Kong atau baru nyampe di majikan Hong Kong ya. Itu belum lama. Terus udah di-upload atau diunggah sama majikannya di grup majikan. Disclaimer, ini aku dapat beritanya di aplikasi sebelah atas nama akun Kak Chan ya. Kak Chan ini terima kasih banget, aku numpang numpang tenar ya Kak. Fotonya juga dari Kak Chan. Nah ini ada salah satu postingan majikannya, dia mengatakan mulai tanggal 23 April tepat setelah masa percobaan 1 bulan lewat, aslinya langsung keluar total, kata majikan. Setiap hari teleponan lama dan tidak bekerja. Selesai melakukan hal besar, langsung asik teleponan. Tanggal 24 April, dia teleponan dari jam 12 sampai jam 10 malam. Kata majikan. Selesai mandi langsung tidur sambil bermain emosi dengan pura-pura menangis dan minta dikasihani saat menelpon. Dan tanggal 25 April masih terus teleponan di dapur. Saya suruh dia berhenti menelpon dan pergi bersih-bersih, dan dia malah masuk kamar dan lanjut menelpon mengabaikan saya sepenuhnya. Langsung saya pecat saat itu juga. Gimana ya guys ini? Sebenarnya kalau kita baru tuh ya harusnya lebih ke cari muka dulu nggak sih? Ya nggak sih? Cari muka gitu sampai nggak apa-apa ditebelin aja mukanya, cari muka dulu, apalagi kita baru ya guys, karena di Hongkong itu rawan banget yang namanya interminate ya kan. Jadi pinter-pinter kita, pandai-pandainya kita merayu atau cari muka majikan. Dibilang cari muka ya udah nggak apa-apa, muka tebel ya udah nggak apa-apa, yang penting kita bisa ambil hati majikan gitu guys. Nah dari kata-kata majikan itu ya, aku nggak tahu ini benar apa nggak sih. Masa iya majikan nyuruh dia bersih-bersih tapi dia malah masuk kamar terus lanjut telepon? Kalian percaya nggak guys? Nah buat amu-amu di sana, kace-kace, pokoknya para suhu juga atau para teman-teman di sana yang khususnya BMI Indonesia ya, yang kerja di luar negeri, usahakan kalau mau menelpon atau mau main handphone itu saat pekerjaan sudah beres, baru kalian boleh menelpon, bisa nonton YouTube atau gimana-gimana, itu terserah kalian, yang penting kerjaan beres. Tapi nggak tahu juga ya, karena ini kan majikan, karena apa, ini semua dari majikan tapi nggak tahu dari sebelah pihak atau dari jajannya gimana. Cuma si majikan ini tuh melampirkan CCTV-nya guys, gitu loh. Ada gambar mbaknya ya di situ lagi main handphone gitu loh, nggak berhenti dari jam berapa sampai jam berapa itu kan ada tertera di situ gitu ya. Jadi kalau kalian baru nyampe ini ya, daripada kalian dipecat, tentunya kalian datang ke Hong Kong juga pasti kan penuh dengan harapan yang besar kan buat bantu keluarga, mengubah nasib ya kan, itu pasti kan. Jadi usahakan aja kalau nyampe di majikan itu nggak apa-apa dibilang muka tebel, nggak apa-apa, yang penting kalian cari muka dulu sampai kalian punya muka. Gitu ya guys. Tapi bukan berarti kalian nggak punya malu ya, harus punya ya. Jadi ceritanya si PMI ini diunggah ya sama majikannya, mungkin karena majikannya udah terlalu sebel. Tapi alangkah baiknya ya buat kalian juga kalau yang baru ataupun walaupun kalian ex juga, tapi majikan itu susah ditebak guys ya kan. Nggak ada salahnya kalau kita ambil hati majikan dulu sebelum pokoknya kalau masih baru nggak usah aneh-aneh lah ya. Karena di sini atau di Hongkong itu rawan banget yang namanya pemecatan secara sepihak atau interminate gitu ya guys. Jadi buat mbaknya semoga mendapat pekerjaan baru ya. Di sini kita nggak usah menghakimi mbaknya atau gimana, karena kita kan nggak tahu, karena ini kan dari majikan, kita nggak tahu sudut pandang dari mbaknya kayak gimana, ceritanya kayak gimana. Bisa jadi kerjaannya ini udah beres sebenarnya, tapi karena majikannya emang nggak suka dan dibilanglah dia nggak kerja gitu, nggak bersih gitu loh guys ya kan. Kita kan nggak tahu karena ini kan video CCTV dari majikan ya, kita nggak tahu dari sudut pandang mbaknya. Di sini ya yang
edukasinya yang kita bisa ambil, jangan main handphone sebelum pekerjaan selesai, atau kalau emang kerjaan kalian selesai maunya main handphone, jangan di depan kamera guys. Karena apapun yang dikatakan majikan atau apapun yang kita katakan ke majikan, kalau majikan sudah nggak suka dan nggak percaya, itu mau kayak gimana pun nggak bakalan, nggak ada gunanya guys, nggak ada gitu loh. Jadi jalan amannya kalau kalian masih lama ataupun masih, apalagi masih masa potongan ya habisin dulu potongan. Terus kalau emang kalian nggak betah di situ, kalian bisa pergi, atau kalian juga bisa nunggu setelah 11 bulan ya, 11 bulan atau 1 tahun, kalian bisa ganti agensi dan ganti majikan. Tapi kalau kalian nggak mau ganti agensi, kalian bisa nunggu sampai habis potongan dan kalian bisa pindah majikan. Tapi jangan seperti ini ya guys, main handphone di depan kamera. Tapi jujur aja saya juga main di depan kamera, tapi alhamdulillah bos saya itu baik, nggak seperti yang lainnya. Alhamdulillah ya, mungkin ini rezeki saya. Oke guys, edukasinya udah selesai ya, nggak lama-lama sih, nggak banyak-banyak edukasi sih, tapi intinya jangan main handphone saat bekerja, atau kamu bisa main handphone saat malam hari gitu guys, saat kamu mau tidur ya. Oke, dari sini aja. Makasih ya yang udah ngikutin atau yang udah stay di channelnya aku. Buat kalian pengikut lama, terima kasih banyak ya. Jangan lupa di subscribe ya, yang baru nemu channelnya aku, jangan lupa di subscribe, di share, dan di komen. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.